Kemarin sudah Ibu sampaikan untuk membaca tentang surat Al-A'la, baik itu bacaannya, kemudian hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la, sudah Ibu suruh baca di rumah. Apakah sudah dibaca anak-anak Ibu semuanya di rumah? Sudah ada dicari mengenai surat Al-A'la tadi? Nah, kalau sudah, sebelum masuk kepada materi surat Al-A'la, Ibu ingin bertanya dulu kepada anak Ibu, apakah sudah pernah membaca surat Al-A'la atau sudah hafal surat Al-A'la ini? Sudah pernah membacanya anak Ibu? Sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Kalau sudah pernah membaca, berapa ayat semuanya surat Al-A'la ini anak-anak Ibu? Ada yang tahu berapa ayat semuanya? Surat Al-A'la ini itu ada 19 ayat anak-anak Ibu ya. Jadi dari ayat 1 sampai 19. Oke anak-anak Ibu, sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin membagi sedikit mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang surat Al-A'la. Ada kelihatan anak-anak Ibu? Kelihatan anak Ibu? Ada kelihatan mengenai materinya? Ada nampak anak Ibu? Jadi enggak ada nampak ya anak Ibu? Enggak jelas, Bu. Oh, enggak jelas. Tapi ada kelihatan ya anak Ibu? Iya, Bu. Oh, tunggu dulu Ibu. Tunggu sebentar ya anak Ibu. Ibu carikan dulu. Ada nampak anak-anak Ibu? Nampak, Bu. Ini adalah materi kita tentang surat Al-A'la. Jadi untuk materi kita, untuk kompetensi awalnya, kompetensi awal yang harus anak-anak Ibu pahami dalam materi tentang surat Al-A'la ini. Yang pertama, anak-anak Ibu harus paham dulu tentang atau harus bisa melafalkan tentang surat Al-A'la ini. Jadi anak-anak Ibu harus bisa melafalkan tentang surat Al-A'la. Kemudian yang kedua, anak-anak Ibu harus bisa harus tahu tentang hukum bacaan dari
surat Al-A'la tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu harus tahu ada hukum bacaan yang di surat Al-A'la itu adalah hukum bacaan non mati dan ada hukum bacaan mat. Itu yang kompetensi awal yang harus anak-anak ibu pahami. Kemudian untuk mengenai tujuan pembelajaran, anak-anak ibu harus paham dulu. Yang pertama, anak-anak ibu seperti yang ibu sampaikan tadi harus hafal dulu surat Al-A'la. Jadi setelah mempelajari surat Al-A'la, diharapkan anak-anak nanti bisa hafal surat Al-A'la dan dibaca dengan tartil. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu bisa membaca surat Al-A'la itu baik ayatnya kemudian beserta artinya. Jadi sesuai dengan makhorijul huruf, ya, sesuai dengan hukum bacaan yang ada di surat Al-A'la tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak ibu harus paham mengenai hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la itu. Seperti yang ibu sampaikan tadi, mengenai hukum bacaan nun mati dan hukum bacaan mat. Itu tujuan pembelajaran kita untuk mengenai surat Al-A'la. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu, ini adalah tentang surat Al-A'la. Ya, ibu ingin lihatkan sedikit mengenai ayatnya. Jadi anak-anak ibu bisa mendengarkan ayat tersebut. Ini adalah surat Al-A'la. Ada kedengaran anak-anak ibu? Ada terdengar anak-anak ibu? Ya. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Nah, jadi itu adalah tentang surat Al-A'la. Sudah bisa mendengarkan semuanya tadi anak-anak ibu? Sudah, Bu. Nah, jadi itu adalah surat Al-A'la. Sebagaimana yang ibu sampaikan tadi, bahwa surat Al-A'la itu adalah terdiri dari 19 ayat. Ya, anak-anak ibu, seperti yang ibu sampaikan tadi, sebelum masuk kita kepada hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la,
Ibu akan lihatkan sedikit mengenai surat Al-A'la ini. Nah, surat Al-A'la ini adalah surat ke-87 anak-anak Ibu. Ya, surat ke-87. Jadi, sebagaimana yang kita ketahui bahwa surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu semuanya adalah 114. Nah, makanya surat Al-A'la ini adalah surat ke-87. Kemudian ayatnya adalah sebanyak 19 ayat. Kemudian surat Al-A'la ini tahu anak ibu di mana dia diturunkan? Pernah mendengar semuanya selama ini? Tempat turun Al-Qur'an itu ada anak-anak ibu tahu selama ini? Nah, Bu. Jadi tempat turun Al-Qur'an itu ada 2 ya. Tempat turun Al-Qur'an itu ada di Mekah 1, kemudian ada di Madinah 1. Jadi surat Al-A'la ini dia turunnya di kota Mekah. Nah, surat yang turun di kota Mekah ini diturunkan itu sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, jadi surat Al-A'la ini dia termasuk kepada surat Makkiyah karena dia diturunkan di kota Mekah. Kemudian ada satu lagi turun surat Al-A'la, turun surat itu ada di Madinah. Kalau seandainya surat Makkiyah diturunkan di Mekah, kalau yang diturunkan di Madinah apa namanya anak ibu? Ada yang tahu? Ya, Bu, Madaniyah, Bu. Iya, Madaniyah, bagus. Jadi surat yang diturunkan di Madinah namanya Madaniyah. Kalau seandainya surat Makkiyah itu diturunkan sebelum hijrah, kalau yang surat Madaniyah kapan diturunkan anak-anak ibu? Sesudah hijrah, Bu. Sesudah Nabi Muhammad hijrah. Nah, itu mengenai penjelasan sedikit mengenai surat Al-A'la. Nah, kemudian anak-anak ibu, seperti yang ibu sampaikan tadi, bahwa ketika Ananda sudah belajar tentang materi surat Al-A'la, Ananda harus tahu dulu, harus ngerti bacaan-bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la tersebut. Nah, namun tidak semuanya akan kita bahas anak-anak ibu. Nah, jadi yang kita bahas hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la itu hanya 2 saja. Yang pertama tentang mat, kemudian tentang hukum bacaan non mati. Kalau hukum bacaan itu kan banyak anak-anak ibu. Ada hukum mati, ada alif lam, ada qalqalah. Tapi di dalam surat Al-A'la ini yang akan kita bahas adalah tentang 2 saja, mat, kemudian tentang hukum non mati atau tanwin. Nah, yang pertama kita lihat dulu anak ibu mengenai mat ya, mat. Kalau mat itu kalau secara bahasanya artinya mat itu adalah, kalau dalam istilah ilmu tajwid namanya mat itu adalah memanjangkan bacaan huruf. Ya, jadi mat itu artinya adalah panjang kalau dari segi bahasanya anak-anak ibu. Dan memanjangkan bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Huruf mat itu ada berapa anak ibu? Ada yang tahu selama ini? Ada berapa hukum macam-macam huruf mat? Tidak ada yang tahu anak ibu? Jadi hukum bacaan mat itu mat itu hurufnya ada 3. Hurufnya ada 3. Yang pertama huruf alif, yang kedua adalah huruf waw, kemudian yang ketiga huruf ya. Itu adalah huruf yang termasuk kepada huruf mat. Nah, kemudian kita lihat lagi anak-anak ibu mengenai macam-macam mat. Mat itu kalau secara umum dia terbagi menjadi 2. Tahu anak-anak ibu selama ini bacaan macam-macam bacaan mat? Tahu anak-anak ibu? Tahu, Bu. Ada berapa bacaan mat anak-anak ibu? Jadi mat itu macam-macamnya itu ada 2. Ada mat tabi'i namanya, ada
mat asli. Ya, mat tabi'i atau mat asli. Kemudian yang kedua ada namanya mat far'i. Mat far'i itu adalah turunan dari mat asli. Nah, kita lihat yang pertama dulu mat tabi'i. Mat tabi'i atau mat asli itu adalah mat yang tidak bergantung pada sebab khusus, maksudnya dia asli, ya. Dia tidak ada sebab kenapa dia mat, kenapa dia panjang, tidak ada sebab, tapi dia berdiri sendiri. Itu adalah mat tabi'i. Nah, huruf mat tabi'i ini seperti yang kita ketahui tadi ada alif, waw, dan ya. Kapan dia dibaca panjang? Kapan dia kita baca panjang? Kalau kita lihat dulu mengenai huruf alif. Huruf alif ketika kita baca panjang adalah ketika dia berbaris fathah. Nah, ketika dia berbaris fathah kemudian dia bertemu dengan huruf alif, itu dibaca panjang. Misalnya huruf sebelumnya hurufnya adalah huruf ma. Ketika dia bertemu dengan huruf alif, dia dibaca panjang, ya. Kemudian yang kedua hakatnya adalah kasrah. Kasrah di mana barisnya Anak Ibu? Di mana baris kasrah Anak Ibu? Di bawah, Bu. Nah, di Di bawah. bawah, ya. Kalau seandainya huruf ya bertemu dengan huruf sebelumnya bertemu dengan huruf ya, kemudian huruf sebelumnya itu adalah berharakat kasrah, maka dia dibaca dengan panjang. Kemudian yang ketiga domah. Domah di mana barisnya Anak Ibu? Tahu yang baris domah di mana? Baris di depan, Bu. Baris domah itu adalah di depan, ya. Ketika huruf sebelumnya, misalnya huruf fa, huruf ba misalnya bertemu dengan huruf waw, kemudian dia berharakat domah atau di depan, makanya dia dibaca panjang. Misalnya fu, alladzina kafaru misalnya. Kafaru itu termasuk dia kepada bacaan mat, ya, mat tabi'i atau mat asli. Kemudian selanjutnya Anak Ibu ada mat far'i. Mat far'i ini banyak Anak Ibu. Ada 14 macam. Ya, ada 14 macam mat far'i ini. Mat far'i ini seperti yang Ibu sampaikan tadi, itu dia termasuk kepada turunan dari mat asli. Jadi dia tidak berdiri sendiri, tidak sama dengan mat asli tadi. Ada huruf yang menyebabkan dia menjadi mat far'i. Yang 14 itu Anak Ibu ada namanya mat wajib muttasil yang pertama. Ya, mat wajib muttasil ketika mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Jadi mat asli tadi hurufnya alif, waw, dan ya, itu adalah hurufnya. Ketika bertemu dengan huruf hamzah, kemudian dia dalam satu kata, itu termasuk kepada mat wajib muttasil. Kemudian yang kedua ada namanya mat jaiz munfasil. Mengenai mat jaiz munfasil ini, ketika mat asli bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata, berbeda dengan mat wajib muttasil tadi Anak Ibu. Kalau mat wajib muttasil tadi dia bertemu dalam satu kata, tapi yang mat jaiz munfasil ini dia tidak bertemu dengan dalam satu kata. Kemudian yang ketiga ada namanya mat lazim musaqqal kilmi. Mat lazim musaqqal kilmi ini mat yang terjadi ketika mat asli bertemu dengan huruf bertasydid. Anak Ibu, jadi ketika mat asli huruf alif, waw, dan ya tadi bertemu dengan huruf yang bertasydid, itu yang disebut dengan mat lazim musaqqal kilmi. Kemudian yang keempat, hukum mat lazim mukhaffafah kilmi. Ya, yang keempat adalah hukum mat lazim mukhaffafah kilmi. Hukum mat yang terjadi ketika huruf mat itu bertemu dengan huruf berharakat sukun dalam satu kata. Nah, jadi misalnya huruf alif bertemu dengan huruf yang berharakat sukun dalam satu kata, itu dipanjangkan. Kemudian yang kelima ada hukum mat lazim harfi.
Nah, hukum mad lazim harfi. Mad yang terjadi di awal surat dengan syarat ada huruf mad yang bertemu huruf sukun yang diidghamkan atau tasydid. Jadi dia di awal surat ini anak-anak ibu mengenai hukum mad lazim harfi ini. Kemudian selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf, ya. Ini adalah hukuman yang terjadi di awal surat. Kemudian ada mad lain, ada mad arid li sukun, kemudian ada mad silah, ada mad silah tawilah, ada mad iwad namanya anak ibu. Kemudian ada namanya mad badal, ada mad farki, ada mad tamkin. Jadi itu ada sekilas mengenai hukum bacaan mad. Namun kita tidak akan membahas semuanya anak-anak ibu. Jadi kita yang akan kita bahas itu adalah yang ada di dalam surat Al-A'la itu sendiri, mengenai hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak ibu ada hukum bacaan nun mati atau tanwin. Selama ini anak ibu pernah mendengar hukum bacaan nun mati atau tanwin? Pernah, Bu. Pernah ya. Jadi hukum bacaan nun mati atau tanwin itu ada 5 anak ibu. Ada izhar, ada ikfa, ada idgham. Ada idgham itu ada 2. Ada idgham bila gunnah, ada idgham bi gunnah. Ada yang terakhir adalah iklab. Itu hukum bacaan nun mati. Nah, jadi kalau izhar ini hurufnya itu ada 6 ya anak ibu. Pernah tahu selama ini huruf izhar itu ada 6 anak ibu? Pernah bisa menyebutkan salah satu dari huruf izhar? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Jadi huruf izhar ini itu ada huruf alif ya, huruf alif, huruf ha ya, huruf kha, huruf ain, ghain dan ha. Itu adalah huruf izhar. Kemudian ada huruf ikhfa. Huruf ikhfa berarti ya yang huruf izhar tadi tidak termasuk lagi anak-anak ibu. Huruf ikhfa itu ada 14 ya. Ada huruf ta, sa, ja, kemudian da, za, ro. Ro tidak masuk ya anak ibu. Za, sin, shin, sod, dot, to, zo, fang, ko, ka. Ya, itu adalah huruf ikhfa. Kemudian ada yang ketiga ada idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ini ada 2. Dia 2 saja anak-anak ibu. Siapa yang tahu selama ini huruf idgham bila gunnah? Yang 2 itu. Ada yang tahu anak-anak ibu? Nah, huruf idgham bila gunnah yang 2 itu huruf lam dan huruf ro. Kemudian yang keempat idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ada 4 hurufnya. Mim, nun, waw dan ya. Itu adalah huruf idgham bi gunnah. Kemudian yang kelima huruf iklab. Huruf iklab adalah huruf ba. Kemudian selanjutnya anak-anak ibu, kita lihat lagi hukum yang ada di dalam surat Al-A'la itu sendiri, hukum bacaan nun mati atau tanwin pada surat Al-A'la. Kita lihat yang pertama itu ini dia anak-anak ibu. Hukum bacaan nun mati atau tanwin pada surat Al-A'la. Yang pertama pada ayat 5 kita lihat. Faja'alahu gusa an ahwa. Ini hukum apa yang ada di dalam surat Al-A'la ini anak-anak ibu? Hukum nun mati yang mana yang ada di dalam surat Al-A'la ini? Tahu anak-anak ibu? Izhar, Bu. Ya, iya. Yang mana yang huruf izhar di sini anak-anak ibu? Tanwin bertemu dengan huruf alif. Iya, tanwin bertemu dengan huruf alif. Itu adalah bacaan izhar. Ya. Jadi, itu yang bacaan izhar. Kemudian kita lihat mengenai dalam surat Al-A'la ayat 6. Sanuqri'ukal fala tansa. Ini hukum apa yang ada di sini anak-anak ibu? Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf sa. Ya, berarti ini adalah termasuk bacaan ikfa, ya. Nun mati bertemu dengan sa.
Kemudian di dalam surat ayat 14 itu ada juga qad aflaha man tazakka. Ya, itu nun mati bertemu dengan huruf ta. Itu termasuk juga kepada bacaan ikhfa. Nah, kemudian selanjutnya anak-anak Ibu, wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, ini pada ayat 17 ini. Ya. Tanwin ini bertemu dengan huruf wa. Nah, ini ada bacaan apa yang ada di sini anak-anak Ibu? Siapa yang tahu? Tanwin bertemu dengan huruf wa. Nah, ini adalah contoh dari bacaan idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah berarti dia dibaca dengung. Di sini huruf idgham bi gunnahnya adalah waw. Ya, tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian selanjutnya pada Nah, jadi itu adalah materi kita mengenai surat Al-A'la ya anak-anak Ibu. Kemudian anak-anak Ibu sudah paham semuanya mengenai materi ini anak-anak Ibu? Ya, Bu. Udah ya. Berarti kalau anak-anak Ibu sudah paham, Ibu akan membagi anak-anak Ibu kepada 3 kelompok saja. Ya, 3 kelompok saja. Ibu akan memberikan tugas. Di masing-masing kelompok itu tugasnya juga beda ya anak-anak Ibu. Juga beda tugasnya. Anak-anak Ibu akan Ibu bagi 3 kelompok. Yang pertama, anak-anak Ibu akan mencari tentang hukum bacaan mat yang ada di dalam surat Al-A'la. Tadi kan hanya sekedar contoh yang Ibu berikan ya anak-anak Ibu. Sekarang anak-anak Ibu mencari sendiri dalam surat Al-A'la. Kemudian yang kelompok kedua mencari lagi tentang surat yang ada di hukum bacaan nun mati yang ada di dalam surat Al-A'la tersebut. Nah, jadi cukup 2 kelompok saja kita bagi. Ya, hukum non mati 1, kemudian hukum bacaan mat 1. Nah, bisa dibagi 2 kelompok ya anak-anak Ibu. Nanti hasil dari yang Ibu Ananda cari, yang Ananda apakan itu akan ditampilkan ke depan. Nah, sudah selesai ya anak-anak Ibu. Kemudian untuk tampil selanjutnya, ya kita coba dulu tampil kelompok pertama. Siapa yang mau tampil dulu anak-anak Ibu? Ada yang mau tampil dulu? Atau Ibu yang menunjuk anak-anak Ibu? Nah, kepada anak Ibu Irene, silakan untuk tampil menampilkan diskusinya bersama temannya tentang hukum nun mati atau tanwin yang ada di dalam surat Al-A'la. Ya, sudah ya anak-anak Ibu? Oke. Jadi sudah selesai kita tampil anak-anak Ibu. Ada yang belum paham mengenai materi kita hari ini? Anak-anak Ibu? Sudah paham semuanya? Ya, Bu. Udah ya. Nah, kalau sudah paham, kita masuk kepada kesimpulan lagi anak-anak Ibu. Ya, kita simpulkan materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan dulu sebelum Ibu yang menyimpulkan anak-anak Ibu? Siapa yang berani dulu menyimpulkan? Dah. Kita simpulkan anak-anak Ibu. Jadi mengenai surat Al-A'la tadi, ya, mengenai surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu anak-anak Ibu, dia adalah surat ke-87 di dalam Al-Qur'an. Ya, dia terdiri dari 19 ayat. Ya, dia termasuk kepada surat Makkiyah karena dia diturunkan di kota Mekah. Kemudian diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Itu adalah surat Al-A'la. Ini mengenai bacaannya dulu anak-anak Ibu. Ya, kita lihat mengenai bacaan atau hukum bacaan yang ada di dalam surat Al-A'la. Tadi kata Ibu ada hukum bacaan mat, kemudian ada hukum bacaan non mati atau tanwin. Kalau mat itu adalah memanjangkan, ya, memanjangkan atau bacaan yang panjang, dibaca panjang. Itu mat itu ada 2, ada mat asli, kemudian ada mat far'i. Nah, huruf mat itu yang aslinya itu adalah 3 anak-anak Ibu, ada huruf alif, waw dan ya. Kemudian selanjutnya ada hukum bacaan nun mati atau tanwin.
Hukum bacaan non mati atau tanwin ini ada 5. Ada izhar, ada ikfa, ada idgham bil gunnah, ada idgham bi gunnah, ada yang terakhir adalah iqlab. Itu adalah hukum bacaan non mati atau tanwin. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak Ibu mengenai materi kita. Nah, untuk kalau sudah dipahami semuanya, untuk tugas selanjutnya untuk minggu besok ya anak-anak Ibu akan memberikan Ananda tugas. Tugasnya hanya sekedar mencari materi kita untuk minggu besok. Minggu besok materi kita adalah tentang pesan pokok yang ada di dalam surat Al-A'la itu sendiri. Nah, jadi ada pesan yang ada di dalam surat Al-A'la, kemudian hikmah dari surat Al-A'la tersebut. Itu Ananda cari dulu di rumah, kemudian minggu depan kita bahas. Oke, anak-anak Ibu, kita cukup sampai di sini dulu materi kita. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Bu Sindria, silahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semuanya? Sehat, Bu. Alhamdulillah.